Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Mbak Amah bisa memimpin doa. Baik, terima kasih Mbak Amah. Nah, sebelumnya kita nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu yuk, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita. Bagaimana? Masih semangat? Bagus, harus tetap semangat ya. Tapi untuk lebih meningkatkan semangat kita sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk PPK dulu yuk. Masih ingat dong ya? Yuk bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Lebih semangat kan? Bagus sekali. Tetap semangat ya anak-anak semua. Nah, untuk selanjutnya Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Mbak Amah hadir, Mbak Elo hadir, Mbak Dewi hadir, Mbak Eka hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya pada hari ini. Bagaimana? Masih tetap semangat? Bagus, semangat terus ya. Karena meskipun pembelajaran kita laksanakan secara daring, kalian harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dan juga belajar. Anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini antara lain sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya kalian coba amati gambar yang Ibu tampilkan. Ada gambar hewan apa saja itu? Ya Mbak Amah, ada sapi, kemudian kambing, ya, kemudian itik, ya, ada ayam juga ya. Ya, itu tadi adalah contoh-contoh hewan ternak. Kalian tahu tidak, hewan-hewan itu manfaatnya salah satunya untuk apa? Ya Mbak Dewi, betul sekali. Hewan itu tadi salah satunya bermanfaat sebagai sumber makanan kita. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hewan, khususnya perkembangbiakan hewan. Nah, anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya silakan kalian baca teks yang sudah Ibu tampilkan mengenai hewan-hewan yang berkembang biak di negara ASEAN. Sudah? Ya, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok akan terdiri dari 3 sampai 4 anak. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Dapat dimengerti? Ya, untuk tugas masing-masing kelompok adalah berdiskusi dan mengklasifikasikan hewan-hewan yang ada di sekitar kalian berdasarkan cara perkembangbiakannya. Kemudian kalian isikan pada diagram Venn atau LKPD 1. Sudah selesai? Ya, silahkan. Perwakilan kelompok ada yang ingin maju? Silahkan. Ya, kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin bertanya nih, siapa ya kira-kira? Ibu akan spin terlebih dahulu. Siapapun yang namanya terpilih dalam spin harus menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Nah, pertanyaannya adalah setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak.
Perkembangbiakan ini memiliki manfaat untuk melestarikan jenis hewan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara hewan berkembang biak? Ya, betul sekali ya Mbak. Cara perkembangbiakan hewan itu ada dua. Yang pertama generatif dan juga vegetatif. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan PowerPoint yang berisikan materi kita mengenai perkembangbiakan hewan. Kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama secara generatif atau kawin, dan yang kedua secara vegetatif atau tak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama membelah diri dan yang kedua adalah tunas. Contoh perkembangbiakan dengan cara membelah diri adalah amoeba, adapun dengan tunas adalah hidra. Perkembangbiakan secara generatif terbagi atas melahirkan atau vivipar, bertelur atau ovipar, dan bertelur serta melahirkan atau ovovivipar. Perkembangbiakan secara vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara ovipar adalah sebagai berikut. Perkembangbiakan hewan secara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar antara lain ular dan juga ikan hiu. Nah, bagaimana anak-anak, apakah penjelasan dari Ibu sudah jelas? Ya, Ibu rasa cukup jelas ya. Untuk selanjutnya, coba kalian tuliskan manfaat dari perkembangbiakan hewan secara ovipar dan juga vivipar. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, silahkan kalian baca teks yang sudah Ibu bagikan mengenai kegiatan ekonomi negara-negara di ASEAN. Sudah? Ya, Ibu rasa sudah cukup. Untuk tugas selanjutnya, pada pertemuan kemarin kalian kan sudah menyelesaikan tugas, yaitu menuliskan kehidupan sosial dua negara ASEAN. Nah, untuk pertemuan sekarang silahkan kalian lengkapi informasi tersebut dengan menambahkannya, bandingkan dua negara ASEAN tersebut berdasarkan kegiatan ekonominya. Ibu berikan waktu 10 menit. Anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai teks laporan. Silahkan kalian baca teks yang sudah Ibu tampilkan. Sudah selesai? Ya, teks yang Ibu tampilkan ada berapa paragraf? Iya, betul sekali Mbak Ama, ada 2 paragraf ya. 2 paragraf ini tentunya terdiri atas ide pokok. Silahkan kalian tuliskan masing-masing ide pokok paragraf tersebut dalam LKPD 3. Anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya, tadi kalian kan sudah berkelompok berdiskusi mengenai hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar, kemudian sudah kalian kelompokkan. Nah, untuk sekarang tugas mandirinya berdasarkan pengelompokan hewan tersebut, silahkan kalian buat dalam sebuah peta konsep. Jadi nanti ada gambar, kemudian ada warnanya, sekreatif mungkin ya. Jadi ini adalah tugas mandiri, silahkan dikerjakan. Nah, sekarang mari kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang mau membantu menyimpulkan? Kita hari ini sudah belajar apa saja? Ya, betul sekali. Perkembangbiakan hewan. Kemudian, ya, betul sekali. Kegiatan ekonomi di negara ASEAN. Kemudian apa lagi? Ya, betul sekali. Teks laporan. Menentukan ide pokok dari teks laporan ya. Wah, hari ini anak-anak sudah belajar banyak sekali. Semoga bisa bermanfaat ya. Apakah kalian senang setelah melaksanakan pembelajaran kali ini? Ya, senang ya. Ibu juga senang bisa belajar
bersama kalian semua. Anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Tidak ada? Cukup? Sudah jelas ya? Baik, jika semua sudah jelas, silahkan anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Link Google Form soal evaluasi akan Ibu share pada WhatsApp group. Silahkan kalian kerjakan 1 jam dari sekarang. Bagi anak-anak yang nilainya masih di bawah KKM, nanti bisa mengikuti remedi. Kemudian anak-anak yang nilainya sudah di atas KKM bisa mengikuti pengayaan. Dapat dimengerti? Baik, silahkan dikerjakan. Semangat dan selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Mbak Amah bisa memimpin doa. Baik, terima kasih Mbak Amah. Anak-anak, tidak bosan-bosannya Ibu ingatkan kepada kalian, meskipun pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring, kalian harus semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran dan juga penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa persiapkan materinya agar saat pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Mohon maaf apabila Ibu dalam menyampaikan materi pada pembelajaran kali ini ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua.